Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan bahas sekarang tema 3, subtema 2, pembelajaran 6 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. 1. Melalui presentasi siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban dalam pelestarian hewan dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, melalui presentasi video, siswa dapat mengelompokkan hewan langka dan menyebutkan cara-cara melestarikan hewan langka tersebut. Yang keempat, melalui pengamatan video, siswa mampu mengimplementasikan laporan hasil wawancara dengan baik. Di sini melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban kita bersama. Di sini ada contoh-contoh gambar hewan langka. Yang pertama ini adalah hewan badak bercula. Yang kedua ini adalah hewan apa? Hewan komodo. Yang ketiga ini burung jalak Bali. Yang keempat ini adalah orang hutan. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit, sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut akan punah. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk hidup lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Di sini sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, antar pertanyaan berkesinambungan. Yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, bahasa yang benar. Yang keenam, pertanyaan fokus pada tetap sasaran. Yang ketujuh, diawali dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu.
Yang ketiga, berpakaian yang sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, yang ini ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalan diri sebelum wawancara. Kedua, sampaikan tujuan wawancara. Ketiga, melalui wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, jika suasana cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Keenam, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Ketujuh, bawa buku catatan, alat tulis, dan alat perekam. 8. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber. 9. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Ke-10. Hormati petunjuk narasumber. Setelah melakukan wawancara, yang pertama, mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Kalian akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan wawancara. Nah, di sini ada format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang, menuliskan alasan melakukan wawancara. Ini di sini ada contohnya. Kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga, topik wawancara. Nah, di sini menuliskan topik wawancara, contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020. Waktu pukul 8 sampai 9. Tempat ini menyesuaikan. Kalau di sini kan Desa Buker. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumbernya siapa? Namanya Bapak Ridwan. Pewawancara, yang namanya kalian. Yang ketiga itu hasil wawancara. Yang keenam adalah kesimpulan. Menuliskan kesimpulan. Bapak cukupkan pelajaran hari ini. Jangan lupa kalian di rumah itu tetap belajar dan menjaga kesehatan. Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.